It's Secret Time. Halo guys, balik lagi di channel kita. Gua kali ini mau bawain cerita mengenai seorang penyanyi dan juga pemain film yang super cantik guys. Namanya adalah Vivian Chow. Nah, kalian semua juga pasti udah pada tahu lah ya, Vivian ini di zaman 90-an super populer banget. Hampir di setiap tabloid atau majalah-majalah mengenai artis Hongkong nih, mukanya tuh selalu nongol. Jadi saking kondangnya karena kecantikan dan juga lagu-lagunya yang populer dan juga bagus-bagus, sampai-sampai nih teman-teman gue dulu tuh pada koleksi pin up sama poster-posternya. Nah, dia nih memang harus diakuin ya, kecantikan Vivian ini luar biasa. Sampai-sampai dia itu dijulukin ketua sekte perawan karena reputasi dia yang lugu dan tampang girl next door-nya ya, alias anak rumahan banget gitu mukanya. Asli, gue jujur aja nih nggak tahu nih sebenarnya bener perawan terus atau enggak nih, ya nggak? Nah, tapi yang pasti memang mukanya Vivian ini innocent banget, ya nggak? Nah, karir Vivian ini sebenarnya memang bagus banget di tahun 90-an ya. Bahkan ia itu merupakan penyanyi Cantopop yang setiap konsernya itu selalu sold out nih guys. Tapi tiba-tiba semuanya itu berhenti total ketika ia menghilang dari dunia entertainment secara tiba-tiba tuh dan pindah ke Kanada bareng kekasihnya yang bernama Johnny. Ternyata alasannya Vivian merasa kalau dia itu lelah dengan pekerjaannya dan dia ngerasa seperti robot, harus bekerja setiap hari dan tidak boleh gagal, sampai ia pun merasa kehilangan rasa enjoy ketika harus tampil ataukah perform. Nah, Vivian juga bilang kalau dia itu menghasilkan banyak sekali uang, tetapi faktanya ia tidak bisa menikmati hasil kerjanya sendiri. Nah, kita akan kupas mengenai siapa sih Vivian itu. Vivian Chow Waiman adalah aktris dan penyanyi Cantopop asal Hong Kong yang lahir 10 November 1967. Sekarang usianya itu udah 55 tahun ya guys ya. Vivian Chow adalah satu-satunya anak di keluarganya, jadi anak tunggal dia. Ayahnya meninggal sebelum kelahirannya karena sakit jantung. Jadi ia itu dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Hong Kong. Vivian Chow ini lalu bergabung ke New Talent Singing Awards. Jadi dia ikut acara kontes menyanyi yang diselenggarakan oleh TVB dan Capital Artists pada tahun 1985. Lalu dia juga memulai karir aktingnya dengan memenangkan runner-up pertama di kompetisi DJ freelance yang diadakan oleh RTHK pada tahun 1986. Nah, pada tahun 1988, Vivian ini diundang oleh TVB untuk acara program musik TV yang bernama Jet Solid Gold. Vivian juga membintangi film pertamanya itu yang berjudul Heart to Heart, sampai-sampai dia dapat nominasi untuk penampil baru terbaik dari Hong Kong Film Awards untuk perannya di film itu. Vivian juga bergabung dengan Sun City Records di tahun yang sama dan merilis single debut platinumnya yang berjudul Vivian, dan album ini cukup sukses guys. Vivian juga lalu memenangkan Best New Prospect Exceptional Award dari Top 10 Gold Song Award pada tahun 1989. Lalu ia menjadi pembawa acara program Era Modern dari RTHK Television bersama Johnny yang nantinya ini jadi pasangannya ya. Nah, lalu Vivian mengundurkan diri dari RTHK dan mulai fokus pada karirnya sebagai penyanyi nih guys, dan aktris pada tahun 1991. Vivian bergabung dengan Polygram, itu sebuah label musik ya, dan merilis album debut ketiganya A Long and Lasting Love pada bulan November. Pada tahun 1992, Vivian Chow dinobatkan sebagai salah satu dari 10 artis dengan image yang sangat baik oleh radio komersial Hong Kong. Seperti yang kita tahu, selain dia kondang dan juga berprestasi, Vivian ini memang jauh dari gosip dan skandal ya guys ya, nggak seperti artis-artis kebanyakan. Dan Vivian ini cukup produktif, dia tuh rajin menelurkan album-album musiknya, dan lalu dia bergabung dengan Linfei Record di Taiwan untuk
dia bisa masuk ke market musik di Taiwan nih guys. Dia merilis album dan juga lagu yang berjudul Rumor. Jadi single pertamanya juga judulnya Rumor nih guys ya. Dan itu terjual lebih dari 300.000 kopi. Maju ke tahun 1993, Vivian ini berhasil memenangkan sebagai artis paling populer, artis wanita paling populer untuk perannya di drama TV The Greed of Man. Lalu kita lanjut lagi nih, balik ke musik ya. Album debut Mandarin Vivian yang kedua itu dirilis pada bulan Mei dan juga mendapat 6 penghargaan platinum guys, saking suksesnya ya. Sampai-sampai Vivian ini terpilih juga sebagai artis wanita paling populer oleh media Taiwan. Kemudian Vivian merilis album debut Canton yang ke-6 yang berjudul Most Love, lagi-lagi mendapatkan penghargaan double platinum. Album dia yang berbahasa Canton dan album debut Mandarin ketiganya, Vivian and Her Mind, itu lalu dirilis pada akhir tahun 1993. Vivian ini berhasil memenangkan Best Female Singer Bronze Award dari Radio Hit Metro dan juga penyanyi wanita asing paling populer di Jepang, itu oleh NHK ya guys ya. Itu sebuah stasiun TV di Jepang. Jadi dia ini nggak hanya sukses di Hong Kong, Taiwan, tapi juga berhasil sukses di Jepang guys. Vivian Chow merilis album debut Jepang pertamanya berjudul Love Legend, dan ini berhasil menembus pasar musik Jepang pada April 1994. Pada bulan yang sama, Vivian juga merilis album debut Canton ketujuhnya yang berjudul Growing Up. Jadi dia ini di tahun 90-an produktif banget dalam merilis album-album musiknya ya. Album debut Mandarin keempatnya, jadi ada album Cantopop, ada album Mandarin, ada juga album lainnya lah guys ya, mungkin ada single-single dan lain-lain. Album debut Mandarin keempatnya itu berjudul Living the Habits of Depression. Album debut Canton ke-8-nya The Time of Red Leaves Drifting. Lalu ada juga album debut duet Mandarin. Nih, ini beda lagi nih guys. Judulnya Know Yourself and Know Your Enemies. Itu juga dirilis pada tahun yang sama di 1994. Vivian Chow ini mendapat kesuksesan baru dalam karir penyanyinya karena total penjualan album Canton dan Mandarinnya itu mendapatkan 8 penghargaan platinum. Dia juga sampai-sampai dipilih sebagai mendapatkan penghargaan penyanyi wanita Hong Kong paling populer oleh media Jepang. Ini merupakan prestasi yang hebat banget ya. Sebenarnya karir Vivian tidak melulu hanya di bidang tarik suara nih guys. Sepanjang karirnya, yaitu sebenarnya cukup aktif main di film juga, baik serial TV maupun film layar lebar. Beberapa filmnya yang cukup terkenal seperti Heart to Heart di tahun 1988, lalu ada Stone Man di 1992, dan juga Angel Hunter di 1992. Tapi gue pertama kali lihat Vivian ini di layar lebar ketika dia di film Kung Fu Scholar tuh. Itu di tahun 1993 bareng Aaron Kwok dan juga Dicky Cheung. Filmnya ini emang genrenya lebih ke komedi sih, komedi ada silat-silatnya juga ya. Memang di dunia film ini dia nggak terlalu aktif ya. Dia itu eksis hanya sampai tahun 1996. Makanya gue sempet bingung tuh waktu itu, kok Vivian Chow yang notabene orang-orang suka lihat dia gitu ya, karena kecantikannya nggak pernah nongol lagi gitu. Jadi kita agak mencari-cari. Setelah itu memang dia setelah 96 ya, dia itu emang udah jarang nongol, hanya sesekali muncul sebagai figuran-figuran aja guys. Jadi memang sempat vakum tuh dia. Setelah Vivian lama nggak nongol ya, dan hanya sesekali nongol sebagai figuran, di tahun 2014 yang lalu dia itu sempat merilis sebuah album gospel. Karena sejak 2010 ternyata ia itu memeluk agama Kristen dan cukup aktif di gereja. Dan dia ternyata rajin belajar Bible guys. Dia mengakui bahwa dulunya dia itu merupakan orang yang sifatnya sangat keras, karena menurut dia di dalam dunia entertainment ini seseorang itu harus kuat dan percaya diri sangat dibutuhkan. Jadi dia tuh determinasi dalam bekerjanya sangat keras guys. Tapi setelah dia mempelajari mengenai Bible, dia menjadi orang yang lebih apa ya, lebih sabar, lebih humble, lebih memikirkan orang lain lah katanya.
Oke guys, kita lanjut lagi ya ke sisi percintaannya nih. Jadi memang seperti kita ceritakan di awal tadi ya, Vivian ini jauh dari gosip dan juga skandal. Siapa sih cinta pertamanya Vivian? Ternyata itu adalah rekan di sekolahnya atau teman sekolahnya guys. Dia itu punya hubungan dengan vokalis band Raidas yang bernama Chan Dukcheng ketika dia kerja bareng di RTHK. Nah ini berlangsung beberapa tahun tapi nggak terlalu lama. Kemudian Vivian ketemu nih sama Johnny. Johnny ini putra dari novelis terkenal Mi Kunang dalam program televisi RTHK pada tahun 1989, dan kemudian mereka pisah, nggak bareng. Jadi mereka pisah di tahun 1992 nih. Lalu Vivian ini ketemu sama cowok lain yang bernama Tuan Kasen ketika dia berada dalam syuting iklan Kao. Karena hubungan jarak jauh selama 2 tahun, akhirnya mereka putus nih pada tahun 1995. Lalu Vivian dan Johnny ketemu lagi guys, kayaknya emang jodoh ya. Jadi mereka apa ya istilahnya, CLBK di tahun 1997, dan akhirnya mereka menikah nih pada tanggal 5 Januari 2009 sampai sekarang. Vivian dan Johnny ini merupakan salah satu dari pasangan selebriti di Hong Kong yang mereka beraliran child free. Jadi memang mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Walaupun sempat digosipin bercerai beberapa kali nih, memang ternyata tidak terbukti ya guys ya rumor-rumor ini. Dan Vivian dan suaminya Johnny ini ternyata baik-baik saja. Walaupun usia Vivian ini udah 50-an ya sekarang ya, tapi Vivian itu ternyata masih cukup aktif melakukan tur konser menyanyinya, dan juga sampai ke Amerika segala loh. Gile ya guys ya, ternyata sebagai artis yang udah cukup berusia ya, dia itu masih cukup eksis ya guys. Oke, kita doakan semoga Vivian ini walaupun di usianya yang sudah tidak muda lagi, masih akan terus berkarya dan juga sehat selalu. Oke guys, kalau kalian suka sama cerita yang gue bawain kali ini, tolong bantu share dan juga pencet tombol like-nya. Oke guys, sampai jumpa di cerita selanjutnya.